satu kekayaan kita, kekayaan yang dari Pulau Sumatera, songket itu diklaim oleh negara tetangga. Nah, bukan salah mereka, bukan salah siapa-siapa, yang salah adalah kitanya tidak mempertahankan atau meneliti sejarah lebih jauh songketnya sebenarnya dari mana. Kok bisa dia mengklaim bahwa itu kan benar-benar ataupun betul-betul songket itu milik kita loh gitu. Sama dengan yang dari Reog dan yang sebagainya. Nah, itu kita selaku milenial harus mempelajari itu gitu, supaya tahu sejarahnya lebih dalam gitu. Itu kan di Pulau Sumatera ya? Ya. Kira-kira di kota kita Cilegon ini, kira-kira banyak nggak sih, masih banyak nggak sih milenial yang melestarikan budaya kita sebagai warga Cilegon ini? Sebenarnya kalau misalkan berbicara banyak atau sedikitnya kayaknya ya, sebenarnya banyak. Cuma mereka jarang mengekspos diri. Iya. Pertama jarang mengekspos diri, yang kedua tidak ada tempat untuk mereka mengeksposnya ataupun meluapkan rasa ini saya punya kesenian ataupun punya budaya ini nih dari kampung saya nih, ingin di blow up tapi gimana gitu. Iya. Itu yang lambat laun ketika orang ini tidak ada dukungan, ya mereka pun akan berpikiran, ngapain sih saya ini. Nah, balik lagi itu yang mengakibatkan budaya dan sejarah kita itu semakin kelam, semakin bukan kelam dalam artian tanda kutip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, kembali lagi bersama saya Indah Nasari dalam program Ngobrol Santai di channel Harian Rakyat Banten. Oke Sobat, berbicara mengenai milenial, mungkin banyak sekali yang bakal kita bahas. Nah, sesuai dengan tema kita kali ini yaitu budaya, sejarah, dan literasi di kalangan milenial. Oke Sobat, saat ini saya kedatangan tamu narasumber, yaitu Kak Amir Afandi. Halo Kak. Halo juga. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk saat ini lagi disibukin dengan kegiatan apa nih Kak? Untuk minggu ini sih nggak ada kesibukan sih karena memang sudah libur ya untuk mengajarnya. Jadi di rumah aja sama dengan anak. Ngomong-ngomong ngajar di mana nih Kak? Saya alhamdulillah diberikan amanah untuk ngajar di SMK BCA Cilegon. SMK BCA Cilegon. Oke. Mungkin Kak Ida juga tahu kayaknya. Iya tahu. Berbicara mengenai milenial nih Kak. Ya. Menurut Kakak gimana sih yang Kakak lihat mengenai anak muda saat ini? Oke, sesuai kita sambungkan dengan tema ya. Kalau misalkan saya melihat kaum milenial sekarang ini sedikit agak mengikuti zaman. Ada sisi positif dan negatifnya. Positifnya adalah kita mengetahui perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Tapi negatifnya adalah kita melupakan asal usul kita. Itu yang saya lihat saat ini. Mungkin Kak Indah sendiri selaku milenial gimana nih untuk ininya nih, perasaannya nih ataupun pandangannya gitu. Ya jadi mungkin lebih ke arah yang modern gitu ya, misalkan entah K-pop apa gitu ya. Mungkin banyak anak muda yang mulai melupakan tradisi gitu ya, budaya. Ya selanjutnya itu Kak, gimana sih, apakah penting gitu kita mempelajari sejarah nih buat kaum milenial sekarang gitu? Berbicara sejarah ya Kak ya, kita sebenarnya sangat penting, sangat urgent dalam mempelajari sejarah. Hal yang terbaru saja ini sangat mengguncangkan Indonesia ya, karena salah satu kekayaan kita, kekayaan yang dari Pulau Sumatera, songket itu diklaim oleh negara tetangga. Nah, bukan salah mereka, bukan salah siapa-siapa, yang salah adalah kitanya tidak mempertahankan atau meneliti sejarah lebih jauh songketnya sebenarnya dari mana. Kok bisa dia mengklaim bahwa itu kan benar-benar ataupun betul-betul songket itu milik kita loh gitu. Sama dengan yang dari Reog dan yang sebagainya. Nah, itu kita selaku milenial harus mempelajari itu gitu, supaya tahu sejarahnya lebih dalam gitu. Itu kan di Pulau Sumatera ya? Ya. Kira-kira di kota kita Cilegon ini, kira-kira banyak nggak sih, masih banyak nggak sih milenial yang melestarikan budaya kita sebagai warga Cilegon ini? Sebenarnya kalau misalkan
berbicara banyak atau sedikitnya kayaknya ya. Sebenarnya banyak, cuma mereka jarang mengekspos diri. Iya. Pertama, jarang mengekspos diri. Yang kedua, tidak ada tempat untuk mereka mengeksposnya ataupun meluapkan rasa, ini saya punya kesenian ataupun punya budaya ini nih dari kampung saya nih, ingin di blow up, tapi gimana gitu. Iya. Itu yang lambat laun ketika orang ini tidak ada dukungan, ya mereka pun akan berpikiran, ngapain sih saya ini. Nah, balik lagi, itu yang mengakibatkan budaya dan sejarah kita itu semakin kelam, semakin, bukan kelam dalam artian tanda kutip ya, tetapi semakin hilang gitu. Itu kayaknya. Seperti yang saya tahu bahwasanya kan di Cilegon ada tuh yang katanya buat belajar seni segala itu. Ada itu kan memang disediakan ya kan. Bukan berarti dari instansi terkait ataupun yang pihak terkait itu tidak menyediakan, cuma kitanya sendiri yang kadang ketika ingin kesananya pun ya kebingungan. Contoh misalkan belajar budaya gini lah, budaya ataupun sejarah tentang Bendrong Lesung. Bendrong Lesung seperti apa sih tabuannya gitu. Ininya alunannya seperti apa, alatnya apa saja. Nah, disediakanlah sebuah sanggar, tetapi di sana tidak ada yang mengajari. Bukan tidak ada yang mengajari, di sana itu bingung mau ngontek siapa. Iya. Mau ngontek ke instansi terkait, tetapi dari instansi terkaitnya pun ya kadang bingung mau ngontek siapa nih. Nah, itu menjadi PR kita bersama selaku kaum milenial untuk menelusuri. Kalau misalkan dia punya sedikit ilmunya tentang kebudayaan, ya kita sama-sama lah kita sambungkan dengan tema kita. Dalam artian kita punya budaya, kita tahu sejarahnya, kita tulis supaya ketika ada orang luar mengklaim yang saya lihat yang bahas tadi mengenai songket, itu kita punya sejarahnya. Ini loh dasarnya bahwa Bendrong Lesung punya kita loh. Mau negara tetangga ataupun kota lain mau mengklaim, tidak bisa, ini punya ininya, datanya gitu. Sedangkan yang terjadi saat ini kaum milenial itu tidak memandangnya ke sana. Malah memandangnya adalah budaya-budaya yang datang, bukan budaya-budaya milik kita gitu. Bahas tentang ini apa sih kebudayaan. Kamil bisa apa aja sih kebudayaan gitu. Kebudayaannya itu apa ya? Saya sih hanya ikut-ikutan saja sih, kayak melestarikan budaya pencaksilat, terus budaya seni debus. Alhamdulillah sedikit-sedikit bisa, meskipun tidak ahli. Mungkin Endah juga kayaknya lebih jago kayaknya nih. Masya Allah, luar biasa. Terus kayak ya saya sih lebih condongnya adalah memburu sejarah literasi sih. Sejarah literasi, contoh misalkan sebelum membahas lebih jauh ya kan ya. Sekarang saya tanya deh ke Kak Indah nih, ini kita kan membahas tentang budaya, sejarah dan literasi. Nah, kita ambil sedikit contoh aja. Kata Cilegon itu dari apa? Dari bahasa, dari dua kalimat ya, dua kata, Ci dan Legon. Itu dari bahasa apa? Itu dari bahasa Ayo. Dari bahasa ini apa sih namanya, dari bahasa luar ya? Dari bahasa Sunda. Sunda. Nah, itu kan banyak sekali orang yang belum paham gitu. Bukan dalam artian belum paham, mereka itu belum mempelajari ke detail itu loh. Saya tidak menyalahkan guru-guru yang mengajar di sekolah ya kan ya, tapi kebanyakan guru-guru sejarah ataupun guru-guru IPS lah kita sebutnya ya, itu berdasarkan literasi yang tertulis di apa namanya, di buku teks saja. Contoh misalkan sejarah VOC gini-gini segala macam, yang dibahas adalah yang di luar. Yang di daerah sendiri itu tidak, saya rasa sangat sedikit dibahasnya. Mulai dari sejarah Cilegon, penamaan Cilegon, siapa sih yang memberi nama Cilegon? Nah, itu pun saya masih mencari. Ya belum ada rasanya ya. Kok bisa sih Cilegon? Kenapa enggak Kampung Duren gitu kan ya? Lebih hebat gitu. Atau durian runtuh jadi todalang gitu. Jadi upin-ipin ya. Itu kan menjadi yang harus beban di kaum milenial sebenarnya, harus dipelajari. Bukan hanya menjadi beban di guru sejarah saja, tetapi kita selaku kaum milenial
harus harus mengetahui itu semua gitu Kenda. Iya. Tuh. Dalam mempelajari sejarah dan budaya, ada kesulitan nggak sih kakak itu dalam mempelajarinya? Kalau di dalam sejarah ya kita kalau misalkan ini kan sebenarnya kalau kita bahas ini seminggu pun nggak bakalan kelar sebenarnya. Cuma karena memang terbatas ya, mudah-mudahan para penonton juga bisa menangkap, bisa bisa menerima penjelasan ya ala kadarnya ini. Iya. Kalau misalkan kesulitan, pertama dari segi sejarah ya Kenda ya. Kalau misalkan dari segi sejarah, kadang kita itu keterbatasan dalam segi literatur. Iya. Itu sangat keterbatasan karena Banten sendiri pun itu dasar literaturnya pun sangat sangat jarang gitu loh. Bahkan ada yang mengatakan literatur tentang sejarah Banten, Cilegon tuh adanya katanya di luar, di Amsterdam dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita yang notabene ingin tahu, kenapa tidak diberikan akses untuk ke sana? Itu kesulitannya. Karena yang Geger Cilegon saja, Geger Cilegon itu kan yang buat naskahnya kan tentang pemberontakan petani Banten kan 1888. Itu kan orang luar, itu berdasarkan disertasi. Nah, kenapa kitanya sendiri? Apakah mungkin kalau misalnya memang alasannya dulu itu belum melek huruf, toh banyak cendekiawan, kenapa tidak dinikah? Apakah mereka takut kalau misalkan sejarah kita ungkap kembali akan menimbulkan masalah? Itu kesulitannya. Yang kedua, kalau misalkan mengenai budaya, kita kadang dibenturkannya adalah tentang tentang realistis. Contoh misalkan debus, ada yang mengatakan debus mah pakai ilmu hitam gini segala macam. Itu pasti mindsetnya kesana. Tapi yang sebenarnya itu bukan. Memang di dalam penampilan memang kadang ada dua macam, ada yang hitam, ada yang putih. Tapi yang saya tahu adalah mereka menggunakan yang putih. Ada yang menggunakan drill, ada yang menggunakan ya bisa dikatakan magic ya. Itu yang menyebabkan ketika kita ingin belajar dibenturkan dengan realistis itu, kadang orang-orang yang ingin belajar itu pun mikir kembali, wih jangan musik nih, wih jangan ini ya gitu kan. Kalau milenial sekarang, kaum milenial sekarang itu kadang mereka itu belum percaya kalau misalkan dia belum mengalami. Bener gak Kena? Bener. Contoh misalkan buah stroberi itu rasanya manis loh, kalau kata saya. Kata Kanda, oh iya enggak, rasanya kecut asam gitu kan. Karena ya Kanda mungkin sudah merasakan dan saya belum gitu. Jadi dua persepsi itu yang harus kita duduk samakan dalam mempelajari budaya, dan harus dihadirkan orang-orang yang sekiranya mampu membimbing, mengajari serta melestarikan. Itu yang kadang kesulitannya di situ kan. Selanjutnya tanggapan kakak nih ya mengenai masuknya budaya luar seperti K-pop, K-pop dan sebagainya gitu kak. Itu gimana tanggapannya? Kalau tanggapan saya sih fair-fair saja ya, karena memang perkembangan teknologi ini sangat luar biasa ya kan ya. Cuma yang sangat disayangkan adalah kaum milenial sekarang kita ini lebih aktifnya bisa dibilang mengkampanyekan budaya luar itu gitu, dibandingkan dengan budaya kita sendiri. Coba contoh misalkan kayak Endah lah, Endah mau nggak silat? Mungkin banyak alasannya. Nah, saya nggak bisa. Bisa gitu segala macam kan, saya takut ketendang, takut ini. Coba kalau misalkan ada budaya luar dalam segi dance misalkan, wih saya gini akan sama-sama capek gitu kan. Iya benar. Kalau misalkan dibilang capek, takut cedera kalau misalkan silat mah. Nah, di tari juga sama. Nah, dance kadang cedera otot gitu. Itulah kecenderungan kalau misalkan penanggapan saya sih ya itu fair saja ya, Anda. Iya. Cuma ya balik lagi ke kitanya. Selama kita berpegang teguh pada
budaya dan sejarah kita, insya Allah kok negara kita akan maju. Milenial sekarang itu pada taunya tradisi dari luar. Nah, Mungkin Korea kayak gini gitu. Mungkin mereka taunya seperti itu gitu tuh. Bahkan kalau misalkan ditanya, coba tradisi dari kota ini apa sih? Misalkan kayak tarian ini nih dari mana? Mungkin mereka banyak yang nggak tahu gitu ya. nah itu bener ya dah, karena memang apa ya, mereka itu lebih cenderungnya tertarik kepada dunia yang glamor gitu. Iya. Yang glamor, karena ketika kembali kepada yang kuno-kuno, mereka kan serasa, ih apa sih gitu. Iya. Kadang ya saya pun terbesit, ih apa sih ini budaya apa ini kok kayak gini amat. Tapi ketika diselami maknanya luar biasa. Di situ kandungan nilai-nilai kehidupannya itu luar biasa. Tuh. Mereka zaman sekarang ya baik lagi kan, zaman sekarang itu yang kayak tadi bilang, mereka tuh cenderung lebih apa ya, lebih tahu budaya luar. Benar. Contoh misalkan sekarang saya tanya pada Kenda nih, ayo Ada jadi kebetulan. dites nih, saya dites kayak ujian aja ya. Iya, malah deg-degan. Artis-artis Korea pasti kenal lah. Ya kenal kan? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu tapi sedikitnya kenal. Tahu, mungkin karena lihat status teman WhatsApp-nya selalu. Saya mau ikut-ikutan teman, boleh lah ikutan supaya tidak dianggap ketinggalan zaman gitu kan, tidak apa ya, dibilang weh gaptek nih ataupun yang lainnya gitu. Boleh, cuma ya harus sedikitnya ya. Kalau misalkan 10% kayaknya kebanyakan. 1% saja dia tahu apa yang menjadi dasar. Contoh misalnya kemarin hari Ibu, kenapa sih diminta sejarahnya apa? Itu kan harus dipelajari. Kenapa sih dinamakan hari Ibu, itu mah sejarah. Dan kalau nilainya kan kadang ya patah gitu. Tidak mempelajari literasi itu. Ya kalau misalkan pengen dikenal, karena saya yakin para kaum milenial ini ketika mengupload status, mereka ingin dipandang orang, ingin wah, wih, ikut-ikutan nih. Kedua, ingin dipandang dia ini kekinian dan sebagainya. Jangan tahu lah. Nah, tapi kalau misalkan kita tarik dari segi literasinya, itu akan lebih mantap kayaknya. Contoh misalnya Kak Indah tentang contoh misalkan yang saya tahu nih, penonton nih, Kak Indah ini adalah seorang penari tradisional luar biasa. Berapa kali kalau nggak salah saya lihat, luar biasa. Nah, coba kalau misalnya Kak Indah dibuat sebuah buku ataupun literasi dan itu diterbitkan, itu kan menjadi bukan hanya yang tahu sebatas kontak WhatsApp doang gitu. Hanya di status pesan aja itu doang. Tapi kalau misalkan kita jadikan sebuah buku, itu akan menarik lagi kan? Iya. Itu akan menarik. Catatan perjalanan. Nah, bisa jadi. Saya mulai terinspirasi ini. Atau Endah gini. Endah misalnya nari apa? Dikembangkan itu menjadi ide cerita. Kalau saya senang mojang ya. Mojang asik, mojang priangan asik. Dan misalkan senang ke situ, dibikin naskah, ya bisa jadi kerjasama dengan produksi host apa gitu kan, dibikin sebuah film, kan keren tuh. Itu yang namanya milenial yang kekinian tapi mengangkat sejarah gitu, mengangkat budaya. Karena kan jarang sekali pemuda-pemuda, bukan jarang sih, memang ada hanya dari 10 ya, kalau misalkan cashnya 10 ya kisaran 2 atau 3 orang itu memang ada. Dia berlari ke arah situ. Cuma ya kita butuh 7 orang ini untuk melengkapi, untuk mengangkat budaya-budaya kita. Contoh kemarin yang saya salut itu adalah film Yuni. Mungkin kayaknya ini luar biasa nih, belum rilis tapi udah nonton duluan nih. Itu kan mengangkat budaya gitu. Budaya bahasa Jaseng. Jaseng Jaseng terkenal
di luar gitu loh. Oh, dapat penghargaan, Dapat beberapa penghargaan dari luar negeri. Nah itu saya pun yang bukan pemainnya, ya kalau misalkan di kontak juga coba ya ayo aja. Bangga banget ya rasanya. Bangga banget gitu, bahasa saya ya bahasa ibu kandung gitu ya. Ibu yang artian kalau di bahasa kan ada bahasa ibu, bahasa Indonesia dan bahasa yang lainnya gitu. Ya bahasa ibu itu bisa mengudara gitu. Kadang kalau misalkan nonton TV, yang menonton sinetron ataupun nonton layar lebar gitu, ada orang yang bahasa Sunda. Ih kos gitu tuh, kan di setiap adegan diselingin bahasa Sunda, bahasa Jawa kan. Iya. Wih apa tak ya. Kadang saya pun mikir, kapan ya bahasa Jaseng ada gitu. Dan kemarin ya mimpi saya alhamdulillah direalisasikan oleh teman-teman yang lain ya, meskipun tidak ngobrol tapi itu direalisasikan. Itu keren banget. Nah, menurut Kenda gimana nih yang kemarin nonton? Saya belum nonton, belum nonton. Saya udah 2 kali nonton. Waduh, nggak ngajak-ngajak nih. Yang pertama itu nonton yang pas waktu di ininya, dicobanya gitu, sama nonton yang pas rilisnya gitu, launchingnya. Yang 9 Desember. Bukan, pas sebelum pas sama Bapak Wali Kota Cilegon, Bapak Heldi. Nonton bareng sama Bapak Heldi, alhamdulillahnya dapat kesempatan itu. Nah, tanggapan dari Bapak Wali mana nih ketika bahasa ibu dia gitu kan dijadikan film dan ini menjadi sebuah penghargaan tersendiri bagi ya khususnya Serang Cilegon lah, karena memang yang pakai bahasa Jaseng kan Serang Cilegon ya. Gimana tanggapan dari Pak Wali sendiri? Dari endorse nih. Mohon izin Pak Wali ya. Mohon izin nih Pak Wali nih. Ya mungkin Pak Wali itu mengapresiasi, sungguh bangga katanya gitu, bangga bahwasanya bahasa Jaseng ini mengudara gitu. Dan menurut Kenda lagi gimana nih perasaannya ketika ya bahasanya kan kalau misalkan di luar kan, wih apa sih gini kan ya. Gimana menurut Kenda ketika menonton menyaksikan bahasa sendiri diaplikasikan di layar lebar ini? Seneng dong, seneng banget bahwasanya nih bahasa yang sehari-hari saya pakai gitu, kalau sama teman-teman itu ada di film kan gitu. Apalagi ada ngeliat status WhatsApp teman-teman yang bukan dari sini gitu ya, nonton film Yuni, bangga, ada kebanggaan tersendiri gitu. Luar biasa. Rasanya, nih nonton film Yuni ini keren gitu. Jadi endorse juga nih. Iya. Ya mudah-mudahan para kaum milenial, ya harapan saya untuk kedepannya para kaum milenial seperti Yuni lah, mempunyai mimpi mengangkat, bukan dalam artian mengangkat hal-hal yang modern-modern, bukan hanya itu saja, tetapi yang menjadi dasar, yang menjadi sejarah budaya. Ya, apalagi kalau misalkan contoh biasanya di Cilegon lah, ada budaya apa saja, kita buatkan film atau dokumenter, film pendek lah ya, supaya ada jejak digital. Kalau misalkan sekarang kan lebih ininya digital ya, yang namanya nulis itu kadang jarang. Ketika ada jejak digital, ketika ada orang yang mengklaim, yang di awal saya bilang itu ada dasar, nggak bisa, ini buktinya, bahwa Cilegon itu tempat saya, ini buktinya, ini ininya strukturnya dan lain sebagainya gitu Kenda. Terakhir nih kabar closing statement, apa aja sih yang harus kita lakukan supaya kita tuh selalu menjaga tradisi dan budaya kita? Oke. Yang harus kita lakukan adalah para kaum milenial, yang pertama kita kenali dulu diri kita ini siapa. Ketika kita sudah mengenal diri kita ini siapa, kita runtut sejarahnya. Dan kita mengetahui pertama diri kita ini siapa, ini dilahirkan dari siapa, kakeknya siapa, ini dari siapa. Bukan kita, wih kuno amat, ngapain berbicara silsilah gitu. Tapi kalau misalkan ya siapa tahu Kak Indah turunannya satu keluarga dengan Barack Obama gitu ya, siapa tahu gitu kan ya. Itu kan sama dengan sejarah kalau misalkan kita runtut ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita kita harus mengetahui kita ini lahir di mana. Contoh misalkan Kak Indah lahir di Cilegon atau di Kadipaten.
ataupun di lingkungan sekitar Kadipaten itu apa sih namanya? Dari mana sih asalnya? Dari mana sih asalnya? Kenapa sih dinamakan Kadipaten gitu ya? Kalau misalkan Kadipaten tuh sebenarnya maknanya gede loh kayaknya. Kalau misalkan dikasih tahu nggak jadi kejutan nantinya. Iya. Kadipaten itu sebenarnya sebuah kekadipaten sih, kayak semacam kayak setara dengan, kalau tidak salah ya, punten kalau misalkan salah, itu secara setara dengan wali kota kalau tidak salah. Itu tempatnya dulu kalau tidak salah. Dan kenapa dinamakan itu? Nah, Kak Indah lah selaku tuan rumah menggali itu, berikan informasi kepada halayak umum supaya tahu ketika ada orang nyasar kan di mana, di Kadipaten, oh yang ini ya gitu kan ya. Iya. Jadi tahu gitu. Keren ya. Keren. Tuh yang selanjutnya adalah kita harus menjaga tradisi-tradisi yang ada di kita. Ya kayak apa sih permainan tradisional kita, musik tradisional kita, alat senjata kita, pakaian adat kita. Itu belum tahu loh ya. Banten sendiri pakaian adatnya apa? Ketika kemarin ada salah satu acara, ya saya tidak menyebutkan acaranya lah. Saya melihat di acara itu kisaran 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kalau tidak salah. Dia mengatakan itu adalah pakaian adat Banten, tetapi ketika yang saya lihat, ya dari kacamata awam saya, kacamata bodoh saya adalah ini dari Betawi loh pasnya. Ini bukan dari Banten loh. Terus Banten sendiri ciri khasnya mana, identitasnya mana gitu. Nah ini yang menjadi PR kita bersama selaku kaum milenial, mencari literasi itu, tanya kepada orang-orang yang sekiranya cendekiawan, yang orang yang akademik dan mendalami di bidang itu. Kita sama-sama, yuk kita blow up ciri khasan dari Banten. Ini bukan hanya Banten itu terkenal dengan jawara, debus, dan santetnya doang gitu loh. Bucet. Bisa kesalahan santet. Ya kan terkenalnya gitu. Iya benar. Bukan hanya itu doang, tetapi dari semua itu ya kita harus sama-sama belajar. Minimal untuk kaum milenial nih, ya minimal bisa ngaji lah dulu, karena kan Banten terkenal santri ya. Jangan tanpa saya pakai sarung, bawa santri nih, bukan? Saya lihat ya, aduh, bukan. Yang minimal itu. Yang kedua ya mempelajari minimalnya, karena kita terkenalnya dengan silat dan jurusnya ya. Minimalnya ya 1 jurus lah bisa gitu. Ketika kita keluar, pilih Banten ya, coba sih ini kan, ya itu tidak mau lagi. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan, kayak yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman. Kalau misalnya memang masih butuh pembicaraan yang lanjut, ngobrol-ngobrol yang lanjut, boleh nanti kita disambung kembali kan ya. Gitu kan ya. Terima kasih. Oke Kak, saya bilang makasih banget gini ya Kak. Siap. Makasih udah menyempatkan waktunya, sudah meluangkan. Sama-sama. Oke sobat milenial, saya Indah Ratnasari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.